Kayaknya teman-teman bisa di sini ya nanti. Jadi presentasi karena kalau sini takutnya terlalu dekat sama ini ya. Nggak usah. Boleh sih kalau mau on cam silahkan. Di slide itu bisa. Oke, sip. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman dari kelas ODG dan dari Pak juga sama Kak Dewi sebagai asistensi. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan mengenai foundation of organization structure. Untuk anggotanya ada saya, Irina Ratna, terus ada teman saya juga, Aulia Fatima, dan ada Selina Hanum. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Oke, untuk yang pertama yaitu LO 15.1 yang pertama adalah what is organizational structure. Jadi apa sih organizational structure itu? Jadi organizational structure adalah cara setiap tugas dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Nah, ada 7 keys elements yang manajer perlu perhatikan bisa sedang membuat organizational structure mereka. Nah, itu untuk 7 key elementsnya itu udah ada di fotonya, yaitu the key identity question sama the answer is provided by. Untuk yang pertanyaan pertama, to what degree are activities divided into separate jobs? Nah, buat pertanyaan ini itu bisa dijawab dengan word classification yang mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bakal saya bahas di slide selanjutnya. Terus untuk question kedua adalah what pieces those jobs be grouped together? Itu akan dijawab melalui data representation. Terus ada to whom do individuals and groups report? Itu akan dijawab melalui chain of command. Terus ada how many individuals and manager efficiently and effectively direct? Itu akan dijawab melalui span of control. Terus pertanyaan kelima ada where does decision making authority lie? Itu akan dibahas melalui centralization and decentralization. Terus pertanyaan ke-6, to what degree will there be rules and regulations by employees and managers? Itu akan dijawab melalui communication. Dan yang terakhir, do individual from different areas get to regularly interact? Itu akan dibahas melalui boundaries. Boleh dilanjut? Oke, buat yang selanjutnya saya akan membahas mengenai work facilitation yang tadi juga udah sempat dibahas ya. Nah, work facilitation sendiri itu adalah tugas dalam organisasi itu dibagi lagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Nah, sistem ini itu memanfaatkan keterampilan karyawan di suatu bidang secara efisien. Nah, keuntungan dari work specialization sendiri itu jadinya membuat lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengubah tugas. Terus bisa memberikan karyawan kepuasan yang lebih karena skill karyawan sesuai dengan pekerjaannya. Terus produktivitas bisa jadi lebih tinggi dan yang terakhir bisa meningkatkan efisiensi juga. Nah, yang bisa dilihat dari gambar itu ada yang namanya ekonomis dan ekonomis of work specialization. Buat yang garis G itu productivity, yang buat yang garis X itu work specialization. Bisa dilihat kalau itu bentuknya kayak semacam kurva gitu. Kalau misalkan productivity low, low-nya itu ada di paling kiri. Terus yang bisa mungkin yang bisa paling di garis bawahnya itu kalau misalkan di work specialization itu ada di mana masanya mereka tuh awalnya naik, productivity-nya naik, terus work specialization-nya naik,
Tapi di akhir-akhir kadang di saat work specialization malah makin meningkat, productivity-nya tuh malah menurun. Nah, di saat ini yang namanya impact from this human economies. Jadi walaupun yang seperti tadi saya sempat bilang, kalau misalkan work specialization itu kayak banyak keuntungannya, tapi kalau misalkan work specialization itu terlalu tinggi juga sebenarnya nggak baik buat perusahaan. Nah, akibat dari human business economies ini itu biasanya terbukti dengan mulainya muncul dalam bentuk kayak kebosanan, terus karyawan yang ikut kelelahan, terus stres, terus produktivitas mereka menjadi rendah, terus ada peningkatan ketidakhadiran dan juga bisa berujung dengan higher turnover. Nah, karena kalau misalnya work specialization yang makin tinggi itu bisa berefek buruk terhadap karyawan, jadi biasanya tuh manajer bisa mengatasi hal-hal ini dengan memperluas ruang lingkup aktivitas pekerjaan atau spesialisasi dari karyawannya. Contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya itu kayak memberi karyawan berbagai aktivitas untuk dilakukan, terus menempatkan mereka ke dalam tim dengan keterampilan yang berbeda-beda. Jadinya kayak mereka saling sharing, terus bisa saling belajar akan satu sama lain. Terus hal-hal yang tadi saya sempat sebutkan itu bisa mencapai hasil yang jauh lebih tinggi seiring dengan peningkatan kepuasan karyawan. Boleh dilanjut? Oke, jadi setelah pekerjaan dibagi melalui spesialisasi pekerjaan, mereka juga harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Yang pertama ini ada yang namanya departmentalization, yaitu basis di mana pekerjaan dalam suatu organisasi dikelompokkan bersama. Contohnya itu kayak dalam rumah sakit itu terdapat bagian keuangan, bagian operasi, terus bagian penelitian dan lain-lain. Pokoknya bagian-bagian yang ada di sebuah perusahaan tuh semuanya tergantung dengan apa yang perusahaan itu butuhkan. Terus keuntungan dari departmentalization yaitu untuk efisiensi dan peningkatan akuntabilitas untuk performa karena seluruh aktivitas itu terhubung dengan produk atau jasa spesifik di bawah satu arahan manajer. Selanjutnya ada yang namanya chain of command. Chain of command itu apa sih? Jadi chain of command itu adalah garis otoritas tak terputus yang membentang dari atas organisasi ke eselon terendah yang menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Nah, di chain of command ini ada yang namanya authority sama unity of command. Authority itu apa sih? Jadi authority itu adalah hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah taat. Sedangkan kalau misalkan unity of command itu adalah gagasan bahwa seseorang bahkan harus memiliki hanya satu atasan yang menjadi tanggung jawab. Oke, di selanjutnya ini ada yang namanya span of control. Span of control itu adalah jumlah bawahan seorang manajer yang dapat secara efisien dan mengarahkan secara efektif. Nah, di span of control ini ada yang namanya narrow span sama wider span. Jadi kalau misalkan narrow span itu jadi lebih sempit ruang lingkupnya. Nah, kelemahan dari narrow span ini itu membuat organisasi kayak harus ngasih cost lebih banyak atau kayak biayanya bisa menjadi mahal. Terus komunikasi vertikalnya menjadi lebih kompleks. Terus bisa hal ini tuh karena komunikasinya lebih kompleks, jadi bisa memperlambat dalam pembuatan pengambilan keputusan. Terus dari kelemahan neuroscience ini juga bisa mendorong pengawasan yang terlalu ketat dan jadinya menghambat otonomi dari karyawan. Nah, karena neuroscience banyak kelemahannya, saat ini tuh perusahaan lebih sering menggunakan yang namanya wider span untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh mereka perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk menggali atau wider span yang lebih luas itu karena mereka itu konsisten dengan upaya perusahaan untuk mencoba untuk kayak mengurangi biaya, kayak pengurangan dari aerospace itu, terus memotong overhead, terus mempercepat pengambilan keputusan, terus meningkatkan fleksibilitas, dan bisa lebih dekat dengan pelanggan dan juga bisa memberdayakan karyawan. Namun untuk memastikan kinerja dari karyawan-karyawan itu tidak menurun,
karena mereka mengimplementasikan YSM, organisasi itu udah melakukan kayak biasanya melakukan banyak investasi dalam pelatihan karyawan karena manajer itu menyadari bahwa mereka dapat menangani tantangan yang lebih luas. Lebih baik itu kalau misalkan karyawan itu tahu pekerjaan mereka luar dalam atau dapat beralih ke rekan kerja dengan partnernya. Terus selanjutnya ada namanya centralization. Nah, sentralisasi adalah pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada satu titik dalam sebuah organisasi. Nah, di centralization ini, manajer puncak itu membuat semua keputusan dan manajer tingkat bawah itu biasanya hanya menjalankan arahan mereka. Nah, selanjutnya ada yang namanya decentralization. Nah, desentralisasi sendiri itu adalah pengambilan keputusan yang didorong ke manajer yang paling dekat dengan tindakan atau kelompok kerja. Nah, kelebihan dari decentralization sendiri yaitu biasanya karyawan bisa lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan semakin banyak input untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk sistem decentralization ini itu cocok untuk menghindari omission error atau yang biasa disebut dengan loss opportunities. Nah, biasanya organisasi yang dicirikan oleh sentralisasi itu berbeda secara struktural dan organisasi dari organisasi yang desentralisasi. Biasanya karena organisasi yang desentralisasi itu dapat bertindak lebih cepat untuk memecahkan masalah, terus bisa lebih banyak orang yang memberikan masukan keputusan, dan jadinya karyawan cenderung merasa terasing dari mereka yang membuat keputusan karena mempengaruhi kehidupan kerja mereka. Nah, efek dari sentralisasi dan desentralisasi ini juga bisa dapat diprediksi, yaitu organisasi terpusat itu biasanya atau desentralisasi itu lebih baik kalau misalkan mau menghindari kesalahan komisi atau pilihan yang buruk, sedangkan kalau misalkan desentralisasi itu lebih baik untuk menghindari kesalahan pernyataan atau loss opportunities yang tadi udah dijelasin juga. Boleh. Oke, next ada yang namanya formalization. Nah, formalisasi itu mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasi. Jadi contohnya nih, jika suatu pekerjaan itu sangat formal, biasanya tuh karyawan-karyawannya itu memiliki sedikit keluasan atas apa yang harus dilakukan dan kapan serta bagaimana melakukannya, sehingga mereka itu bisa menghasilkan output yang konsisten dan seragam. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan formalisasi rendah, itu biasanya perilaku kerja itu biasanya relatif tidak terprogram dan karyawan memiliki banyak kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada yang namanya boundary spanning. Boundary spanning itu terjadi ketika individu itu membentuk hubungan dengan orang-orang di luar kelompok yang ditugaskan secara formal. Contohnya kayak dari karyawan yang kerjanya di bidang finance, tapi dia berteman dan kayak bersosialisasi juga dengan karyawan-karyawan yang ada di bidang IT. Terus dampak dari boundary spanning ini itu bisa membantu mencegah struktur yang terlalu formal atau yang terlalu kaku dan juga bisa meningkatkan kreativitas organisasi dan tim. Nah, fakta lain mengenai boundary spanning yaitu organisasi itu dapat menggunakan mekanisme formal untuk memfasilitasi aktivitas yang mencakup batas struktur mereka. Contohnya kayak organisasi itu bisa menetapkan peran penghubung formal atau mengembangkan komite individu dari berbagai organisasi. Nah, aktivitas lintas batas itu biasanya tidak terjadi hanya di dalam, tetapi juga di luar organisasi. Atau kayak bisa dilakukan ke perusahaan lain. Nah, itu bisa berdampak baik karena mengumpulkan informasi dari sumber pengetahuan eksternal itu bisa sangat menguntungkan, terutama dalam industri yang sangat inovatif di mana bersaing dengan persaingan itu yang cukup sengit. Nah, hasil positif sangat kuat di organisasi itu bisa mendorong komunikasi internal yang luas, terus dengan kata lain juga bisa menunjukkan kalau misalkan data store itu paling efektif jika diikuti dengan boundary spanning internal. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah chapter yaitu tentang common organizational
frameworks and structures. Jadi sebenarnya struktur organisasi sendiri itu seringkali dikatakan fleksibel, yaitu berevolusi seiring berjalannya waktu dan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Jadi nggak bisa terus sama. Oke, jadi yang pertama itu ada simple structure. Misalkan kita ambil contoh di ruang pengendali pesawat atau yang kayak kokpit itu kan pasti ada dua pengemudi, ada dua pilot. Tapi kapten pilot itu cuma satu. Kira-kira ada yang tahu kan kenapa? Ada yang tahu nggak sih kenapa di dalam kokpit itu biasanya cuma ada satu kapten, nggak boleh ada dua? Ada yang tahu nih? Jadi dia kalau gitu. Oke, jadi mungkin kita cerita dulu kali ya mengenai structure ini. Jadi structure merupakan struktur organisasi dengan tingkat departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, otoritas pusat, dan sedikit formalisasi. Biasanya simple structure ini diciri-cirikan dengan flat organization yang strukturnya itu cuma ada 2-3 layer. Contohnya bisa ditemuin di workplaces yang dapat dibilang kecil kayak toko atau pesawat. Jadi kenapa di dalam kokpit itu mungkin ada dua kapten? Karena kalau misalkan ya ada dua hari itu terus tiba-tiba harus cepet-cepet pilih kita harus ngapain gitu. Kalau misalkan ada dua opini itu kan kayak dia bakal perdebatan panjang, jadi makanya kapten itu pasti cuma ada satu gitu. Atau misalkan di dalam toko misalkan kayak di warung aja itu kan nggak butuh struktur organisasi yang luas-luas banget gitu. Jadi pada umumnya untuk lingkungan kerja yang kayak gitu, either mereka emang nggak butuh kontrol yang harus ada chain of command, kayak masa di warung ada chain of command gitu kan? Atau ya emang nggak bisa ada dua pemimpin di dalam lingkungan kerja itu, kayak contohnya sih pesawat tadi. Berikutnya itu ada bureaucracy, yaitu struktur organisasi dan tugas operasi yang mencapai melalui spesialisasi, aturan formal, tugas yang terkelompokkan, otoritas terpusat, dan juga rentang kendali yang sempit. Di konsep atau konsep utama dari birokrasi itu merupakan standarisasi. Jadi struktur organisasi itu berguna banget bagi lingkungan kerja di mana spesialisasi pekerjaan itu sangat dibutuhkan demi mencapai efisiensi performa bekerja. Contohnya di rumah sakit kan nggak mungkin dong resepsionisnya merantau kerja sebagai ahli bedah gitu contohnya. Selain yang mereka ya nggak bakal ngerti juga ya kerjanya itu bakalan hektik kan. Di sini tuh birokrasi itu ada dua fokus. Yang pertama itu functional structure dan yang kedua itu ada divisional structure. Di mana functional structure itu artinya mengelompokkan karyawan dari spesialisasi, peran maupun tugas serupa. Contohnya adalah divisi-divisi dalam sebuah perusahaan seperti produksi, marketing, HR, dan akuntansi. Kalau misalnya divisional structure itu dia mengelompokkan karyawan ke dalam unit-unit berdasarkan produk, layanan, pelanggan, atau geografis wilayah pasar. Contohnya adalah perusahaan yang menjual beberapa produk kayak makanan anjing dan kucing atau jasa. Contohnya dalam rumah sakit itu kan ada farmasi, bagian rawat inap, bagian rawat obat, dan lain-lain. Terus maupun tujuan distribusi produk yang berbeda. Contohnya ada satu company yang mau shipping ke Asia, ke Afrika, Amerika, dan lain-lain. Oke, berikutnya yang terakhir itu adalah matrix structure, di mana matrix structure ini merupakan struktur organisasi yang menciptakan garis otoritas ganda dan menggabungkan fungsional. Nah, kalau matrix structure ini tuh umum ditemukan pada agensi periklanan, universitas, dan lain-lain. Karakteristik utamanya dari matrix structure ini adalah struktur ini tuh memecahkan konsep unity of command. Jadi, seolah-olah pekerja dalam struktur ini tuh kayak dua bos. Contohnya adalah struktur matrix yang ada di layar itu, matrix structure-nya ada di ini. Ya, nggak 100% yakin sih kayak bisa gitu. Tapi yang saya dapatkan dari website, contohnya nih kalau misalnya di manajemen itu, kalau di S1 ada upah, terus S2 ada di anakol, dan yang S3 itu ada protokol. Oke, jadi di sini mungkin kita ambil contoh dosen kuliah manajemen di kelas matematika atau kelas khusus internasional. Mereka itu bisa aja melapor pekerjaan itu ke ketua program Lakaki atau yang ke kepala departemen manajemen. Apa nih?
Berikutnya saya akan membahas tentang alternate design options, di mana alternate design options ini merupakan cara-cara alternatif bagi para perusahaan untuk mengurangi level-level dalam hierarki perusahaan. Oke, jadi yang pertama itu ada virtual structure, yakni organisasi yang melalui bayangan fungsi utama dari organisasi. Contohnya dulu tuh ketika produksi film masih terbilang rumit, kayak ya anggap 20 tahun yang lalu, film-film itu umum diproduksi satu perusahaan besar kayak Player, Universal, Disney, Warner Brothers, dan lain-lain. Tapi sekarang kan kayak semua orang tuh bisa aja bikin film gitu loh, jadi nggak harus terlibat dalam produksi film yang besar dulu biar kalian tuh bisa bikin film dan kayak ya sekarang video juga bisa kan. Di gambar itu adalah contoh dari structure di mana inti dari seluruh dari struktur itu adalah executive group. Anggap ini misalkan adalah vehicle structure dari perusahaan baju misalkan. Dari putus-putus yang ada di screen itu menandakan hubungan yang dijaga demi keberlangsungan operasional perusahaan. Dan dalam struktur ini juga manajemen itu lebih hands on atau turun tangan dalam kontrol dan koordinasi dengan pihak eksternal. Oke, terus ada team structure, di mana team structure ini merupakan struktur organisasi yang menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan, mengeliminasi batas horizontal dan hambatan eksternal antara pelanggan dan supplier. Nah, di sini manajemen itu berusaha untuk menjadi seolah-olah inklusif, meratakan hierarki dan juga meminimalisir status dan jabatan dengan tujuan untuk mengajak semua orang agar bisa bekerja dengan porsi yang sama rata dan adil seadil-adilnya. Jadi di struktur ini itu juga biasa ditemukan participative decision making, cross hierarchical teams, dan 360 degree performance appraisal. Terus yang terakhir ini adalah circular structure. Dengan circular structure ini merupakan struktur organisasi di mana eksekutif itu berada di pusat, menyebarkan visi dalam lingkaran yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ini mungkin kalau dibandingin struktur fungsinya itu kayak bulatan yang dipatahkan atau arc itu yang kayak bulat terus bulat gitu lah. Di mana bulatan yang paling tengah itu eksekutif, di luarnya ada manager, terus di luarnya ada worker spesialis, dan yang di luarnya lagi tuh baru karyawan. Ini ya redaksi dan perusahaan itu mau dipilih di mana. Nah di sini hierarki itu masih tetap diberlakukan, hanya saja kalau manajemen atau eksekutif levels itu ada di tengah-tengah atau mereka itu yang bakal jadi inti dari perusahaannya, dari organisasinya gitu. Sehingga tugas mereka yang betul dan juga menjamin berjalannya perusahaan melalui visi yang mereka sebutkan. Saya boleh gini? Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke sumber berikutnya, sumber 15 mengenai downsizing. Nah, downsizing sendiri merupakan suatu upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih efisien. Nah, pokoknya kalau misalkan kita mau bikin organisasi jadi lebih baik itu intinya adalah kita harus mengeliminasi aktivitas yang tidak diperlukan di organisasi tersebut. Nah, beberapa caranya itu bisa dengan beberapa lokasi perusahaan, terus juga mengurangi pekerja, terus juga menjual bisnis units yang mungkin kurang memberikan value gitu dari outputnya. Nah, ada beberapa keuntungan dari melakukan downsizing. Yang pertama itu pastinya karena size-nya jadi lebih kecil, kan berarti kita bikin organisasi itu lebih efektif kan ya. Jadinya organisasi itu bisa lebih agile, terus dia juga bisa jadi lebih fleksibel, terus lebih fokus gitu sama objektifnya. Terus biaya pekerja pastinya juga jadi rendah, karena kan tadi salah satu upaya itu adalah dengan melakukan layoff. Terus habis itu biasanya setelah dilakukan announcement bahwa suatu perusahaan melakukan downsizing, saham dari perusahaan tersebut biasanya bakal terdampak secara positif di mata investor. Tapi di sisi lain sebenarnya ada beberapa kontroversi terkait downsizing ini. Kalau misalkan downsizing tidak dilakukan bersama dengan restrukturasi, biasanya justru harga saham dan profit dari perusahaan tersebut bakal menurun. Dari sisi pekerja juga karena banyak dilakukan layoff, mereka pasti jadi cemas nih, aduh gue bakal di PHK gitu loh di layoff.
Terus dari kecemasan tersebut biasanya bakal ngaruh ke emosional dan behavior mereka. Mereka bakal komitmennya menurun, kreativitasnya juga menurun, terus juga mungkin jadi sering absen dan lain sebagainya. Boleh ya? Nah, karena tadi ada beberapa konsekuensi dari downsizing, ini ada beberapa strategi downsizing yang bisa dilakukan oleh perusahaan biar mereka itu bisa mengurangi dampak negatif yang terjadi. Yang pertama itu mereka bisa berinvestasi pada high involvement work practices, terus juga mereka bisa mengkomunikasikan dulu nih kepada pekerjanya kalau mereka ada rencana downsizing. Jadi biar istilahnya pekerjaannya itu heads up gitu, kayak dan ya pokoknya biar mereka merasa dilibatkan. Terus juga pekerja bisa berpartisipasi dalam proses seperti voluntary early retirement program, terus juga ada severance package. Terus yang terakhir, perusahaan bisa mendampingi pekerja dengan menunjukkan rasa perhatian, terus juga menghargai kontribusi mereka, mungkin dengan ngasih healthcare benefits dan lain sebagainya. Kesimpulannya, perusahaan yang mengupayakan diri mereka untuk menjadi lean itu emang bakal lebih agile, efisien, terus juga bakal lebih produktif. Tapi hanya kalau mereka itu bisa melibatkan pekerja mereka dengan baik. Boleh lanjut. Selanjutnya, why do structures differ? Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu ada dua organizational design yang paling dasar. Yang pertama itu ada mekanisme. Ini departementalisasinya luas, terus juga formalisasi kerjanya tinggi, terus jaringan informasi lebih terbatas, dan dia itu lebih tersentralisasi. Nah, sedangkan yang satu lagi itu ada organik. Ini organisasinya bentuk strukturnya lebih flat, terus juga formalisasinya rendah. Dia juga menggunakan tim yang pokoknya cross secara hierarki dan fungsional juga, dan jaringan informasinya lebih komprehensif dibandingkan yang mekanistik, dan pengambilan keputusannya itu lebih melibatkan banyak orang. Nah, selanjutnya kan kita pasti tahu ya kalau di organisasi pasti dong dia milih struktur mana untuk dipakai, karena pasti kebutuhan dan objektif dari perusahaan itu beda-beda. Nah, ini ada beberapa penentu dari struktur yang akan dipilih. Yang pertama itu adalah dengan organizational strategies. Yang pertama ada innovation strategy. Jadi fokusnya itu lebih ke pengenalan produk atau jasa baru dari perusahaan tersebut. Yang mana bisa dilakukan melalui competitive pay. Misalkan dengan adanya competitive pay ini, mungkin pekerjaannya bisa terdorong untuk mengambil resiko, terus bisa berani berinovasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk innovation strategy ini lebih banyak diterapkan oleh perusahaan teknologi, misalkan kayak Apple, terus Samsung yang mungkin tiap tahunnya atau tiap 2 tahun sekali itu kan meluncurkan produk baru. Terus habis itu yang kedua ada cost minimization strategy. Ini sesuai dengan namanya, dia fokus pada kontrol biaya yang tetap. Terus juga dia itu lebih ke menghindari inovasi yang nggak perlu. Dia juga melakukan beberapa pemotongan biaya mungkin dari segi pemasaran dan lain sebagainya. Terus habis itu yang terakhir ada innovation strategy. Ini fokusnya pada pencarian dan perpindahan ke produk atau pasar baru yang performanya itu udah terbukti oleh kompetitor lain. Jadi mungkin kita bisa ambil contoh, ini biasanya dilakukan oleh manufacturer fashion. Kita suka lihat kayak just tip baju-baju Thailand yang mungkin misalnya tuh mirip-mirip sama merek-merek kayak Zara, Pull&Bear, dan lain sebagainya. Oke, boleh lanjut. Kalau ini sebenarnya lebih ke kayak, tadi kan udah ada beberapa strategi, terus struktur yang paling cocok untuk strategi itu apa sih? Nah, misalkan untuk innovation itu lebih cocok struktur yang organik, terus karena kan dia lebih fleksibel gitu kalau misalkan organik, dan kayak otonominya itu lebih terbagi ke divisi-divisi yang ada. Terus misalkan untuk cost minimization, dia itu lebih cocok untuk mekanistik, karena kan otoritasnya lebih jelas, terus kayak kontrolnya juga lebih jelas. Terus yang terakhir itu ada imitation. Kalau untuk imitation sendiri sebenarnya bisa campuran dari keduanya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa determinants lain untuk struktur organisasi yang bisa dipilih. Yang pertama itu ada organization size. Pastinya ukuran dari perusahaan itu kan berpengaruh ya dari struktur apa sih yang mereka ambil.
Jadi organisasi yang punya banyak pekerja, misalkan udah di atas 2.000 pekerja gitu, biasanya cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, terus departemennya pasti jadi jauh lebih banyak, terus tingkatan vertikalnya pasti lebih curam, aturannya juga lebih jelas. Terus, tapi ukuran itu gak jadi terlalu penting semakin bisnis itu berekspansi. Selanjutnya ada teknologi. Jadi teknologi itu mungkin lebih mendeskripsikan gimana sih perusahaan itu mengubah input yang ada menjadi output yang bervalue. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan dalam konteks bisnis itu meliputi institusi luar yang mempengaruhi. Misalkan kalau bisnis sendiri mungkin ada supplier, ada consumer, terus ada competitor, dan lain sebagainya. Nah, misalkan latih dinamis lingkungan dari bisnis tersebut, pasti uncertainty-nya lebih tinggi kan. Nah, biasanya manajer dengan memperluas struktur dari organisasi tersebut. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan dia memperluas struktur, dia bisa lebih bisa lebih terpapar sama ancaman-ancaman yang mungkin bakal dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, ini ada 3 dimensi dari lingkungan organisasi. Yang pertama ada capacity, yaitu seberapa lingkungan bisa mendukung pertumbuhan dari organisasi. Yang kedua ada volatility, itu seberapa tidak stabilan lingkungan organisasi. Dan yang terakhir ada complexity, yaitu seberapa elemen dari lingkungan organisasi. Nah, biasanya kalau misalkan lingkungannya itu misalkan supply-nya itu langka, terus dia lingkungannya dinamis, gitu kompleks, itu biasanya dia memiliki struktur organik. Tapi kalau misalkan lingkungannya cenderung stabil, terus nggak terlalu banyak perubahan, itu dia biasanya strukturnya cenderung mekanik. Selanjutnya, terakhir itu ada institutions. Jadi institusi itu adalah faktor kebudayaan yang menjadikan beberapa organisasi itu memiliki struktur yang sama. Faktornya bisa dari tekanan regulasi, tren, dan lain sebagainya. Kayak misalkan di beberapa negara kan pasti punya regulasi tertentu yang mengharuskan suatu institusi itu strukturnya harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk subbab 15 berkaitan dengan organizational design dan employee behavior. Jadi kita kan tahu kan kalau tiap orang itu pasti personality-nya beda-beda. Nah, jadi efek dari penerapan struktur organisasi terhadap anggota ini juga nggak bisa digeneralisasi. Kayak misalkan untuk organisasi ini dia pakai mekanistik, berarti orang-orangnya emang sukanya kerjanya terstruktur gitu. Padahal bisa aja anggota dari organisasi tersebut dia orangnya pengen lebih diberikan kebebasan untuk berinovasi dan itu lebih cocok untuk berada di organisasi yang strukturnya organik. Terus juga ini misalkan kalau misalnya ada specialization, biasanya produktivitasnya itu makin tinggi. Tapi trade off-nya itu job satisfaction-nya cenderung rendah. Terus ternyata itu nggak ada bukti konkret hubungan antara span control dengan kepuasan atau performa pekerja. Tapi ada hubungan antara sentralisasi atau desentralisasi dengan kepuasan kerja. Jadi misalkan kalau misalkan sentralisasinya itu rendah, berarti kan dia lebih memberikan otonomi kepada para pekerjanya kan. Nah, biasanya ini memberikan kepuasan kerja tinggi. Tapi balik lagi ke statement awal, ini pasti tetap relatif tergantung personality pekerjanya. Selanjutnya, budaya nasional itu juga mempengaruhi preferensi dari struktur yang bakal dipakai. Kayak misalkan kalau di negara-negara Asia dia power distance tinggi, mungkin dia bakal lebih cocok untuk menerapkan struktur yang mekanistik karena struktur itu kan jelas power otoritas. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kalau yang mau bertanya, Oke, terima kasih. Jadi seperti biasa ya, kita tampung pertanyaannya sambil kita break istirahat sampai jam 15.15. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya dengan DM langsung ke tim 8 atau menulis di selembar kertas atau nanti setelah jam 16.15 bisa menanyakan secara lisan. Tapi nanti seperti biasa kelompok 8 mengumpulkan pertanyaannya, menjawab, kemudian merangkum pertanyaannya, kemudian nanti diserahkan ke WhatsApp group. Jadi seperti itu, kita break sampai jam 15.15.
Oke, kelompok 8. Gimana kelompok 8? Oke. Oke, pertanyaan udah di-compile ya. Oke. Ya, silakan. Oh ya. Oke, jadi dari Isan. Wah. jadi kita mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan kita. Mulai dari pertanyaan dari Isa. Akan dijawab. Oke, buat pertanyaan dari Isa yaitu apakah sebuah company adopt more than one key elements or organizational structure dan key elements mana yang paling sering dipakai? Jawabannya tentu aja bisa karena dari yang tadi yang aku udah jelasin juga kan yang ada 7. Nah, kalau misalkan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu mau bikin mau memikirkan mau menentukan struktur organisasi yang mana yang mau mereka gunakan itu emang seharusnya 7-7-nya tuh dipikirkan kayak apa namanya sebentar lihat dari PPT-nya. Oke, di bagian yang ini kan ini key elements-nya ada 7, terus ini ada key question-nya. Jadi emang kalau misalkan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mau menentukan struktur organisasi yang dipakai, emang biasanya harus mempertimbangkan dari pertanyaan ini kayak definition kayak isinya mau ada apa aja, terus kira-kira yang mengambil keputusan itu siapa, yang bisa dijawab dari sentralisasi atau desentralisasi, terus siapa melapor ke siapa yang bakal dibahas di chain of command. Jadi tentu saja bisa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu memakai lebih dari one yang apakah menjawab bisa Rafil? Oke. Itu yang kedua yang pertanyaan tentang yang paling sering apa? Oh, kalau misalkan yang paling sering sebenarnya mungkin nggak 7-7-nya nggak selalu dijawab apa-apa, tapi menurut saya kalau misalkan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mau menentukan sebuah organisasi, mungkin yang paling penting tuh desentralisasi atau desentralisasi, karena itu mencari tahu kan kira-kira pengambilan keputusan tuh apakah dari manajer puncak atau bisa dari karyawan-karyawannya itu yang ada keputusan. Selain dari decentralization, mungkin yang chain of command, soalnya itu lebih kayak memperjelaskan kayak kita sebagai karyawan itu harus melapor siapa kita, kayak hierarkinya itu kayak gimana. Mungkin itu sih kalau misalnya yang paling sering dipakai itu menurut saya sentralisasi dan chain of command. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, buat pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Arya Wisnu. Jadi dengan adanya downsizing dalam startup lokal ini akibat efisiensi menghadapi resesi, menurut Mas Center, apakah kedepannya akan belajar dari situasi melakukan overhiring saat berada dalam jadi kan seperti yang sudah ketahui sekarang yang lagi hangat itu kan Goto ya, Goto tuh barusan nge-layoff sekitar 1.300 pekerjanya dan alasan utamanya itu karena dia mau jadi lebih agile. Itu sama sih kayak isi presentasi tadi kenapa perusahaan itu pengen downsizing. Kalau menurut kami pribadi, sepertinya sih kalau ukurannya masih startup, mereka nggak bakal yang benar-benar kapok gitu untuk nggak overhiring lagi, karena kalau tadi dari sumber yang saya baca sebenarnya alasan kenapa startup itu overhiring adalah karena mereka tuh punya pikiran bahwa mempunyai pekerjaan yang banyak itu sebagai semacam tindakan preventif gitu. Jadi misalkan let's say 10% atau 15% dari
pekerjanya itu nggak berperforma dengan baik, at least mereka itu punya jumlah pekerjaan cukup untuk mencari pekerjaan lainnya. Kalau untuk alasan lebih konkretnya lagi, saya belum benar-benar menemukan alasannya. Mungkin itu sih, Aryo. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Memang kenapa startup itu ada kecenderungan overhiring? Karena memang umumnya startup itu pertama ada pressure untuk growth. Di startup yang tidak growing itu valuasinya akan rendah, sehingga ada kecenderungan startup itu untuk menunjukkan atau memiliki optimisme ya, optimisme dalam permintaan bisnis mereka, sehingga akhirnya overestimasi dan akhirnya over recruiting. Dan ini sebenarnya semacam koreksi. Jadi ada masa-masa koreksi di mana ternyata ketika estimasi growth-nya di bawah ekspektasi, ya terpaksa ini adanya downsizing. Dan tetapi untuk startup itu salah satu kuncinya adalah sebenarnya job insecurity. Kita kerja di startup itu memang harus menerima level insecurity yang lebih tinggi dibandingkan kita bekerja di perusahaan mapan, karena mereka sangat agile dan memang kalau dibutuhkan ya downsizing, mungkin lebih lebih bahkan tidak hanya downsizing, bisa jadi bahkan bertutup dalam satu dalam satu waktu ya, kalau misalnya nggak sukses, nggak berhasil, nggak growing, bahkan bisa tutup. Dan yang penting adalah bagaimana memanage proses downsizing-nya nanti, terkait dengan pertanyaan nomor 4. Oke, silakan dilanjutkan nomor 3 dulu. Nomor 3, kan yang berat. Pertanyaan adalah bagaimana sih caranya mengatasi komunikasi ketika seorang karyawan itu melapor kepada dua atasan berbeda dalam karakter. Jadi biasanya kalau misalkan ada jadi dalam gaya pelaporan yang kompleks itu biasanya kita mencegah dengan memastikan bahwa setiap anggota majelis itu mereka harus paham betul-betul siapa yang harus menerima laporan dan cara melakukannya. Perusahaan juga bisa menerapkan platform manajemen proyek yang memfasilitasi tim agar dapat membuat struktur matriks menjadi tidak terlalu rumit, jadi biar orang-orang itu tidak kebingungan gitu. Terus kalau misalkan kayak ada dua bantuan atau dua solusi yang berbeda dari dua atasan itu, kita juga bisa membuat sistem yang memungkinkan bagi para manajer, bagi para atasan biar kita berinteraksi satu sama lain. Jadi kayak mereka udah mengkoordinasikannya dulu di atas, jadi kayak mereka lagi di Indonesia, mereka harus ngasih solusi apa. Jadi dia tuh kayak menyelesaikan opini itu. Apakah sudah terjawab, Diandra? Oke. Oke, sama Diandra. Berikutnya adalah dari Jemima. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jemima. Jadi pertanyaannya adalah dan sendiri itu kan beberapa perusahaan yang melakukan PHK dan beberapa karyawannya. Nah pertanyaannya, apa saja sih yang menjadi tantangan atau kewajiban HR dalam memanage lingkungan perusahaan post downsizing, terutama terhadap karyawan yang masih bekerja di sana. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan salah satu strategi untuk meminimalisasi dan menghindari dari downsizing yang tadi sudah saya jelaskan. Kunci utamanya itu mungkin di komunikasi. Jadi dari perusahaannya juga harus transparan gitu, pekerjaannya kenapa sih mereka melakukan layoff, terus alasan dibalik layoffnya itu apa, terus mungkin juga bisa mendisclose kayak alasan untuk efisiensi operasionalnya dan lain sebagainya. Pokoknya nggak usah terlalu menutupi gitu. Jadi kecemasan terhadap pekerjaan yang dipertahankan tuh masih terjadi. Terus mungkin salah satu cara lainnya adalah perusahaan juga kan dengan berkurangnya pekerja berarti beban yang diberikan kepada pekerja yang masih ada kan otomatis jadi lebih banyak. Nah berarti sekali lagi perusahaan harus bisa mengkomunikasikan dan mendelegasikan pekerjaan itu dengan lebih baik. Yang mungkin bisa di-adjust lagi gitu beban kerjanya biar pekerja-pekerja yang masih harus kerja di perusahaan ini bisa berperforma dengan baik. Mungkin itu sih Jemima. Apakah sudah menjawab? Oke.
Oke. Lanjut saya akan lanjutkan teman saya. Ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan baru masuk, ini belum ditambahin Oke, kayaknya, nggak apa-apa. nanti saya Silakan. tambahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Dana Yunita, yaitu gimana sih cara pendekatan work visualization untuk para staff baru yang belum ada pengalaman kerja. Mungkin kalau misalkan yang dimaksud di sini kalau misalnya saya pengalaman kerja secara formal, menurut saya walaupun kita nggak punya pengalaman kerja secara formal itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita punya pengalaman di tempat lain. Contohnya kayak sekarang kita sebagai mahasiswa di FEUI itu kan banyak tuh kayak acara-acara kepanitiaan dan di acara-acara kepanitiaan itu kayak banyak visinya. Dan tentunya dari situ tuh kita mendapatkan pengalaman baru. Terus ya kalau menurut saya kayak dari pengalaman di kepanitiaan itu juga bisa ber, berguna buat kalau misalnya kayak kita kerja lagi kayak kalau misalnya kita sekarang sudah terbiasa kayak berhubungan dengan orang mungkin nanti kayak pas aku kerja kita bisa bekerja di bidang PR-nya atau mungkin di bidang human resource-nya atau kayak kalau misalkan sekarang kita udah terbiasa untuk kayak berurusan dengan uang mungkin nanti kayak pas kerja itu bisa di divisi kayak di divisi finance-nya kayak selain dari pengalaman selain pengalaman kerja menurut saya untuk work education juga bisa tergantung dari kayak kita dari jurusan apa contohnya kayak untuk orang-orang yang di spesialisasi di bidang IT mungkin itu dari lulusan dari sistem informasi atau mungkin kayak untuk orang-orang yang bekerja di human resource biasanya lulusan dari fakultas psikologi mungkin itu sih apakah sudah menjawab dan oke lanjut. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Justru ketika spesialisasi itu tinggi, orang nggak butuh pengalaman banyak-banyak. Kenapa? Karena dengan spesialisasi, otomatis pekerjaannya itu tersimplifikasi. Artinya yang misalnya jabatan-jabatan yang harus mengerjakan banyak hal, dia mungkin punya banyak skill yang harus dimiliki, yang harus mungkin berpengalaman ya. Tapi ketika sudah disimplifikasi dan mungkin cuma butuh training sedikit atau training yang singkat, kemudian bisa segera mengakumulasi pengalaman. Dan dengan spesialisasi sebetulnya artinya begini, pengalaman kita misalnya 2 tahun mengerjakan satu hal yang sangat spesialisasi ya mungkin dalam 6 bulan kita sudah mendapatkan pengalaman maksimal. Artinya setelah 6 bulan nambah setahun 2 tahun itu nggak nambah sebenarnya nggak nambah value sebenarnya dengan kemampuan kita. Artinya bisa jadi dengan 6 bulan kita sudah mendapatkan semua pengalaman yang bisa kita peroleh dari jabatan tersebut. Apalagi kalau dia sangat spesialisasi, misalnya hanya memasang baut di satu titik di sebuah mobil misalnya. Itu pekerjaan yang sangat specialized, sangat simplified, yang nggak banyak pengalaman ini yang dibutuhkan sehingga kita di bahkan Henry Ford salah satu inovasinya adalah memecah pekerjaan merakit mobil menjadi beberapa pekerjaan yang sangat sederhana, yang sangat spesialis, sehingga orang yang uneducated, unskilled saja bisa mengerjakan yang nggak harus pengalaman, nggak harus pendidikan. Itu konsekuensi dari spesialisasi. Jadi memang ketika spesialisasi tinggi, butuh edukasi tinggi juga, tapi pengalamannya nggak butuh banyak-banyak sebetulnya karena orang sudah punya edukasi, nggak punya spesialisasi, dia nggak butuh apa namanya, nggak butuh knowledge di luar bidang dia. Gitu. Berbeda kalau sebuah pekerjaan misalnya yang dia banyak banyak yang dia generalis ya, yang dia banyak sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, maka pengalaman menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Gitu. Itu poin yang harus digarisbawahi terkait dengan spesialisasi. Oke, ada lagi? Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Karen Zaudia. Jadi pertanyaan tadi kan udah dijelasin dalam determinants of organization structure itu ada lingkungan dan dimensi lingkungan organisasi yaitu collaborative. Yang berarti seberapa jenis adalah lingkungan organisasi. Nah, kira-kira indikator atau faktor yang membuat lingkungan organisasi itu tidak stabil kayak apa dan stabil itu dari sisi apanya. Nah, mungkin kalau untuk indikatornya pasti banyak dan pasti tergantung dari sektor apa yang mau kita ambil. Nah, mungkin aku kalau langsung pakai real life use case-nya aja kali ya. Misalkan kalau misalkan bisnis yang lingkungannya dinamis itu mungkin di bidang teknologi gitu. Dan mungkin dari gimana cara kita membuat gadgetnya dari supply-nya mungkin oke-oke aja, tapi kan pasti itu dinamis banget gitu karena teknologi kan
demand-nya bakal terus berubah-ubah. Terus pokoknya jadi kayak indikator dinamis itu lebih ke gimana sih perusahaan itu harus selalu nge-serve value yang bakal selalu relevan seiring dengan berjalannya waktu terhadap pelanggannya. Terus mungkin kalau misalkan bisnis yang cenderung apa ya lingkungannya lebih stabil tuh mungkin di produksi rokok gitu kayak kalau rokok kan mungkin supply dari bahan bakunya juga ya udah gitu aja terus juga ya udah produknya gitu aja dan inovasinya mungkin nggak nggak harus masif inovasi di bidang teknologi sama juga mungkin untuk misalnya produk fashion gitu kayak ya udah dari segi supply garmentnya ya udah gitu aja gitu cuma inovasinya mungkin lebih di gayanya dan lain sebagainya mungkin itu sih Karenza kalau sudah dijawab. Oke, Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Dengan applause buat kelompok 8. Oke, jadi kita ya sebentar. Yuk, sebentar. Kenapa? Oke. Ini ada ada kita ada 11 kelompok kan ya? Ada 11 kelompok kan ya? Ada berapa kelompok? Ada 8 11 kan ya? 11 1 2 3 1 2 3 4 ini 7 8 9 10. Oke, ini ada tugas. Ini kita tugas ada 3 kelompok. Jadi ada 11 kelompok dibagi jadi 3 tugasnya. Tugas kelompok 1, 2, 7 dan 8 menjelaskan tentang simple structure. Jadi background-nya ya, ada sebuah manajer dari sebuah franchise toko sandwich ingin menentukan tipe sandwich yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, dan juga menemukan resep dan bahan-bahan. Nah, di sini kebutuhan dari bahan-bahan segala macam itu harus ditentukan, kemudian harus menentukan masalah pembelian bahan baku, supplier, dan juga pembiayaan. Nah, di sini terakhir menentukan pricing dan advertising. Jadi ini semua kompleksitas yang dihadapi dari sebuah franchise toko sandwich. Nah, sekarang bagi 3, kelompok 1, 2, 7, 8 mengembangkan simple structure untuk sandwich shop ini. Ini pertanyaannya. Grup 3, 4, 9, 10 menentukan birokrasi, struktur birokrasi untuk sandwich shop. Yang 5, 6, dan 11 virtual structure, di mana interaksinya dilakukan secara virtual. Jadi silahkan didiskusikan dalam 30 menit. Setelah itu saya akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Kalau misalnya waktu nggak cukup, mungkin saya kasih sampel 1 kelompok per struktur. Jadi mungkin 1 dari simple structure, 1 dari birokrasi, 1 dari virtual structure untuk menyampaikan hasil struktur organisasi yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Jadi mungkin saya kirim saja ke yuk. Nomor kelompok yang biasanya ada 11 kan ya? Bentar. Saya unggah dulu biar aman. Saya unggah dulu. Soalnya baterai saya udah mau habis juga. Jadi saya OB trigger week 11. Oke. Jadi sudah saya unggah ke ini ya.
ke WhatsApp grup. Oke, jadi pertanyaannya gimana? Tadi? Sesuai nomor kelompok. Nah, di kelompok 1, 2, 7, 8, bukan urutan ya, kelompok 3, 4, 9, 10, kelompok 5, 6, dan 11. Oke, silakan kalau mau diskusi di dalam kelas, silakan diatur kursinya. Kalau mau di luar juga silakan, tapi harus kembali jam 16.15 paling lambat.